Ibnu Sok. Hanaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimana kita bisa berkumpul untuk mengerjakan tugas atau sebagian dari kewajiban kita lewat Zoom virtual ini yang mudah-mudahan diberkahi Allah oleh Allah taala. Yang terhormat Bapak Dadang Saparudin SEMM, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan laporan observasi pada perusahaan Rosana Dewi. Kelompok kami dari kelompok 8, anggota kami terdiri dari pertama dari Megawati Silvia dengan NPM 18.110.0007, yang kedua ada Agung Setiabudi 18.110.0016, yang ketiga ada Asti Widiarti 18.110.0041, yang terakhir ada saya sendiri yaitu Anjas Jumbarade 18.110.0042. Sebelumnya saya mohon maaf karena anggota kami yang bernama Asti Widiarti tidak bisa ikut dalam pemaparan laporan observasi ini karena beliau sedang mengalami sedang sakit. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut pemaparan profil perusahaan UMKM dari Rosana Dewi yang akan dijelaskan oleh Agung Setiabudi. Waktu dan tempat saya sediakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan yang pertama akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari UMKM. Nah, di sini deskripsi umum perusahaan, nama perusahaan Rosana Dewi, tanggal berdiri 6 April 2014, alamat perusahaan Jalan Karangpawitan, Desa Sidanggalih, Kampung Wedasari, RT RW 03 RW 010, jenis perusahaan home industry, jumlah karyawan 5, produk kue basah. Slide selanjutnya itu mungkin mengenai profil perusahaan UMKM. Nah, untuk visi misi dari UMKM kue basah ini, yang pertama, visinya menjadikan perusahaan kue basah yang berkembang dan maju serta dikenal oleh semua kalangan. Kemudian misi menjaga kualitas produk, harga yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, melakukan inovasi baru. Yang selanjutnya, Panjas tentang lingkungan usaha. Mohon maaf Panjas, suaranya itu masih di mute. Suara Panjasnya masih di mute. Baik, untuk lingkungan usaha akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Karangpawitan, usaha di bidang kuliner sangat menjanjikan karena mayoritas penduduk di Kecamatan Karangpawitan kaum milenial dan modern, yang dimana mereka telah mengerti akan tren, sehingga dalam pemasarannya tidak terlalu mengalami kesulitan. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh kue Rosana Dewi yang terjangkau oleh semua kalangan dan tanpa bahan pengawet, kue Rosana Dewi ini telah berkembang di lingkungan khususnya di Karangpawitan, dan juga dengan bahan baku yang tak sulit didapatkan oleh perusahaan Rosana Dewi menjadi salah satu keuntungan yang didapat oleh perusahaan Rosana Dewi untuk mengembangkan usahanya tersebut. Walaupun COVID-19 mempengaruhi produksi Rosana Dewi bahkan sempat berhenti selama 1 bulan, namun saat ini perusahaan Rosana Dewi mulai memproduksi lagi karena tingginya permintaan konsumen terhadap produk Rosana Dewi tersebut. Dapat disimpulkan di lingkungan usaha ini untuk produk Rosana Dewi banyak sekali peminatnya dan bertempat sangat strategis dan juga memiliki konsumen-konsumen yang setia. Untuk selanjutnya tentang bab 2 analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT.
SWOT adalah singkatan yang terbagi menjadi beberapa, yaitu dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Utamanya ada ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Yang selanjutnya ada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat terkontrol dan dapat berubah, contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda dan lokasi Anda. Yang selanjutnya ada opportunities, peluang, dan threat atau ancaman. Adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda yang pada dasarnya pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang yang melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Adapun indikator analisis SWOT terbagi menjadi beberapa, yaitu untuk indikator faktor internal akan dijelaskan oleh Bu Mega. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang sudah Anjas tawarkan. Yang pertama itu indikator faktor internal. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang kesatu tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua banyak varian rasa. Yang ketiganya banyak varian bentuk. Terus ada harga yang sangat terjangkau, memiliki cita rasa modern, pembuatan kue secara mendadak, lokasi yang strategis, dan juga pemasaran yang cukup mudah karena dekat dengan pusat kota. Yang selanjutnya, slide selanjutnya, Anjas. Peluang atau opportunity. Dalam peluang, faktor eksternalnya adalah yang kesatu harus memanfaatkan teknologi, yang kedua menggunakan sosial media marketplace dalam penjualan, yang ketiga menambah karyawan agar dapat meningkatkan produksi, yang keempat membuka cabang, yang kelima ada menjalin kerjasama dengan distributor bahan baku. Yang keenam menambah alat pendukung produksi. Yang ketujuh menambah alat transportasi untuk penjual. Dan yang terakhir melakukan izin label halal produk. Yang ketiga ada ancaman atau threat. Dalam indikator tersebut yaitu ada banyak pesaing, banyaknya perusahaan yang lebih besar, harga bahan baku yang tidak stabil, berkurangnya pembeli karena berkurang pendapatan para pembeli. Yang selanjutnya cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi penjualan. Terus dengan adanya COVID-19 yang berpengaruh terhadap penjualan, tren yang berubah-ubah, yang terakhir ancaman teknologi yang terus berkembang. Yang selanjutnya tabel matriks profil kompetitor, yaitu adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif pesaing. Dengan dibuatnya tabel ini akan menjelaskan tentang kelebihan atau keunggulan antara perusahaan kita dengan pesaing. Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Dr. Robert Simbolon, MPA 1999, analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu
menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Anjas. Ya, terima kasih. Maaf sebelumnya ada slide yang terlewat. Tadi setelah indikator kekuatan harusnya adanya kelemahan. Nah, setelah indikator faktor internal, setelah kekuatan atau strength, harusnya ada faktor internal yang namanya kelemahan. Maaf, tidak dimasukkan atau kelewat untuk dimasukkan. Baiklah, biar saya yang bacakan. Yang pertama, untuk kelemahan atau weakness, cepat basi karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, kurang menggunakan alat modern. Yang ketiga, keuntungan sangat kecil karena menjual murah. Yang keempat, kurang terkenal karena belum bisa membuka cabang. Yang kelima, keluar masuknya pegawai karena produksi dibuat pada malam hari. Yang keenam, pembuatan produksi masih sedikit karena kurang pegawai. Yang ketujuh, pembuatan pesanan harus di jauh hari karena perusahaan tidak menyetok bahan baku. Yang terakhir yaitu penjualan yang masih tradisional. Untuk selanjutnya dilanjut pada tabel matriks profil kompetitor yang akan dijelaskan oleh Agung. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Agung. Yang selanjutnya adalah matrik diagram. Anjas. Matrik diagram. Bentar. Maaf untuk faktor matrik. Bentar. Baik, untuk tabel matriks profil kompetitor, biar saya yang jelaskan. Tentang yang pertama ada faktor strategis, mempengaruhi tentang harga, produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan, fisik, dan kekuatan keuangan. Untuk bobotnya kami beri harga, kami beri nilai atau diberi poin untuk harga yaitu 0,8. Yang untuk produk kami kasih 0,7, promosi 0,5, ya lokasi 0,6, SDM 0,5, proses 0,6, lingkungan fisik 0,5, dan kekuatan 0,8. Kenapa kami beri harga 0,8? Karena di sini di perusahaan Rosana Dewi sangat berpengaruh dan harganya cukup menjadi minat di kalangan masyarakat ataupun konsumen. Untuk produk lumayan terkenal karena perusahaan Rosana Dewi ini gimana ya? Jadi pemilik usaha ini telah memiliki pengalaman kerja di ini saya sebutkan, memiliki pengalaman kerja di toko Larissa selama 6 tahun dan memiliki banyak pengalaman sehingga produk di sini cukup terjamin. Yang promosi kami kasih 0,5 karena tidak ataupun jarang melakukan promosi. Lokasi lumayan strategis. SDM masih kurang. Menurut kami masih kurang karena SDM di sana masih karyawan di sana masih belajar, belum ahli. Untuk proses kami kasih 0,6, lingkungan fisik 0,5, dan kekuatan 0,8. Untuk Rosana Dewi kami kasih di rating kasih 3, di produk kasih 3, promosi 1, lokasi 3, SDM 2, proses dikasih 3, lingkungan fisik dikasih 3.
dan kekuatan keuangan kami kasih 4. Jadi untuk bobot skor, untuk harga 2,4, produk 2,1, promosi 0,5, lokasi 1,8, SDM 1, proses 1,8, lingkungan fisik 1,5, dan kekuatan keuangan 3,2. Dan untuk kompetitornya yaitu perusahaan Dika, harganya hampir sama karena pemilik dari perusahaan Dika ini hampir sama dengan pemilik dari Rosana Dewi. Sama-sama bekerja di tempat yang sama dan memiliki pengalaman yang sama, tetapi jam terbang dari perusahaan Rosana Dewi lebih tinggi dari perusahaan Dika. Untuk harga kami kasih 3, produk kami kasih 3, promosi kami kasih 1, lokasi kami kasih 3, SDM dikasih 1, proses dikasih 2, lingkungan fisik dikasih 3, kekuatan keuangan dikasih 4. Dan untuk bobot skor akhir yaitu di bidang harga untuk perusahaan Dika yaitu 2,4, produk 2,1, promosi 0,5, lokasi 1,8, SDM 0,5, proses 1,2, lingkungan fisik 1,5, dan kekuatan keuangan 3,2. Sehingga dijumlahkan dari perusahaan Rosana Dewi yaitu 14,3 dan untuk perusahaan Dika 13,2. Untuk selanjutnya tentang faktor analisis strategi IPAS dan EVAS. Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategi pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategi. Untuk faktor strategi adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan positif. Menurut Robert G. Dyson 1990 di halaman 8 sampai 12. Adapun tabel dari IPAS dan EPAS adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Agung. Waktu dan tempat saya sediakan. Maaf untuk Agung dinyalakan dulu, di unmute dulu. Oh ya, maaf. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang EVAS, IPAS. Dalam faktor-faktor strategi ini ada yang namanya kekuatan. Kekuatan atau strategis ini ada 8 poin yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Anjas. Yang pertama, tidak menggunakan bahan pengawet, bobot nilai 9, rating 4, jadi jumlahnya 3,6. Kemudian banyak varian rasa, bobotnya 0,8, ratingnya 3, jadi jumlahnya 2,4. Yang selanjutnya, harga yang sangat terjangkau, bobot nilainya 0,8, ratingnya 4, jumlahnya 3,2. Yang kelima, memiliki cita rasa modern, bobotnya 0,7, kemudian ratingnya 3, sehingga jumlahnya 2,1. Yang selanjutnya, lokasi yang sangat strategis, bobot nilainya 0,6, ratingnya 3, dan jumlahnya 1,2. Yang 8 atau yang terakhir dari faktor kekuatan, pemasaran yang cukup mudah karena dekat dengan pusat kota, bobotnya 0,6, ratingnya 3, sehingga jumlahnya 1,8. Dari kekuatan itu, jumlah keseluruhan faktor kekuatan, yaitu untuk bobot 5,9, kemudian untuk ratingnya 25, dan jumlah 18,8. Yang selanjutnya adalah kelemahan atau wrongs. Nah, di sini kelemahan dari kue basah ini atau Rosana Dewi, yang pertama cepat basi karena tidak menggunakan bahan pengawet, bobotnya 0,7, rating 3, jadi jumlahnya 2,1. Kemudian yang kedua, menggunakan alat modern,
bobotnya 0,8, ratingnya 2, jumlahnya 1,6. Yang selanjutnya, keuntungan yang sangat kecil karena menjual murah dengan bobot 0,7, rating 2, dan jumlah 1,4. Yang selanjutnya, keluar masuknya pegawai karena produk dibuat malam hari 0,6 sebagai bobot, ratingnya 2, sehingga jumlahnya 1,4. Yang selanjutnya, pembuatan pesanan harus dari jauh hari karena perusahaan tidak menyetok bahan baku. Itu mungkin kelemahannya. Yang berbobot 0,7, ratingnya 1, kemudian jumlah 0,7. Dan yang terakhir adalah penjualan yang masih tradisional dengan bobot 0,6, rating 2, dan jumlah 1,14. Itu mungkin untuk kelemahan atau notes. Nah, untuk selanjutnya adalah dari IPAS sendiri atau faktor-faktor peluang strategis. Peluang dari Rosana Dewi ini yang pertama harus memanfaatkan teknologi. Yang kedua, menggunakan sosial media marketplace dalam penjualan. Yang selanjutnya, menambahkan karyawan agar dapat membuka cabang, menjaga kerja sama dengan distributor bahan baku, menambah alat pendukung produksi, menambah alat transportasi untuk penjualan, dan yang terakhir dalam peluang, melakukan izin tabel halal produk. Dari jumlah bobot keseluruhan yaitu 5,6 bobot, rating 20, jumlah 14,3. Dengan yang pertama 0,6 sebagai memanfaatkan teknologi, 0,6 menggunakan sosial media, 0,7 menambah karyawan, 0,5 membuka cabang, 0,8 menambahkan alat pendukung produksi, 0,7 menambahkan alat transportasi, dan terakhir melakukan izin tabel halal produk 0,7. Yang selanjutnya adalah ancaman. Nah, di dalam ancaman ini ada 8/8 juga ancaman atau trends. Yang pertama, banyaknya pesaing dengan bobot 0,9, ratingnya 1, dan jumlah 0,9. Kemudian yang kedua, banyaknya perusahaan yang lebih besar dengan bobot 0,9, rating 2, dan jumlahnya 1,6. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil dengan bobot 0,8, ratingnya 2, kemudian jumlahnya 1,6. Yang kelima, cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi penjualan. Ratingnya di sini adalah 0,6, kemudian bobotnya 0,6 dan ratingnya 3, jumlah 0,8. Yang ketujuh, tren yang berubah-ubah. Bobotnya 0,7, ratingnya 3, dan jumlahnya 2,1. Ancaman teknologi yang terakhir adalah ancaman yang terus berkembang. Ancaman teknologi yang terus berkembang. Bobotnya 0,8, ratingnya 2, dan jumlahnya 1,2. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, menurut matriks SWOT atau menurut Rankiti 2006, matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Slide selanjutnya. Nah, dari matriks SWOT ini kita sudah bahas mungkin tadi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan yang bawahnya lagi ada ancaman. Mungkin dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu sudah ada di dalam IPAS dan EPAS. Nah, di sini ada yang namanya SO. Apa sih SO itu? SO di sini memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan kekuatan itu dengan meraih peluang dengan kekuatan. Nah, dalam perusahaan Rosana Dewi ini atau kue basah ini
eh, meraih peluang dengan kekuatan itu, yang pertama dengan tidak menggunakan bahan pengawet pada produk Rosana Dewi, maka akan gampang mendapatkan label halal. Kemudian yang keduanya dengan banyaknya variabel rasa, bentuk, dan harga yang menggunakan sosial media, marketplace, atau online shop. Yang ketiga, karena lokasi yang strategis dan lebih baik apabila pembukaan cabang untuk mendapatkan konsumen lain. Untuk slide selanjutnya yaitu WO. Apa sih WO? WO adalah peluang dengan cara memprioritaskan kelemahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dalam kesempatan ini ataupun dalam WO ini, Rosana Dewi dengan yang pertama dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan sentuhan terhadap kekuatan produk. Yang kedua, walaupun kurangnya dikenal dan kalangan luar daerah, dengan memanfaatkan penjualan secara online baik itu sosial media, marketplace, atau membuka efek terhadap nama baik produk. Yang ketiga, dengan menambahkan jumlah pegawai akan memberikan dampak terhadap peningkatan produk yang akan dibuat oleh perusahaan sehingga peluang berkembang perusahaan semakin tinggi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya WT. WT di sini adalah menghubungkan kelemahan, kemudian menghindari ancaman. Jadi yang pertama dalam produk Rosana Dewi ini, walaupun produk tidak tahan lama, tetapi produk Rosana Dewi tidak menggunakan pengawet sehingga dapat terus diserangi dengan pesaing. Yang kedua, walaupun dalam strategi jumlah produksi masih terbilang sedikit, kalah dengan para pesaing yang memiliki perusahaan besar, tapi produk Rosana Dewi akan menjadi pilihan karena tak kalah baik dalam bentuk, rasa, dan harga. Kemudian yang terakhir, dengan adanya jarak waktu dalam pesanan produk aneka makanan, memberikan keuntungan terhadap perusahaan apabila perusahaan mengalami kekurangan dalam bahan baku. Oke, untuk yang selanjutnya, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya itu tentang diagram SWOT. Nah, dalam diagram SWOT ini ada yang namanya kuadran 4 atau WO, kemudian ada agresif atau SO, kuadran 3 WT, deskriptif, kemudian kuadran 2 diversifikasi. Nah, untuk kuadran 4 itu untuk kuadran 4 ataupun deduktif ini itu ke bawah ke T itu masuknya ke negatif, sedangkan untuk kuadran D 2 ataupun ST masuknya ke positif dan juga agresif. Nah, dalam kondisi analisis internal SW, S di sini adalah strength, kemudian W works atau kelemahan, jadi S dikurangi W dibagi 2. Yang tadi udah dibahas dalam EPAS, hasil dari EPAS yaitu 18,8 dikurangi 11,6 sehingga jumlahnya 7,2 dibagi 2 dan 36 terletak di dalam koordinat 2 atau deverifikasi, itu masuknya ke positif. Kemudian yang kedua, koordinat analisis eksternal atau OT. Di sini opportunity dibagi T, trends atau ancaman. Nah, O dikurangi T, kemudian dibagi 2, yang dibahas dari EPAS 14, sehingga jumlahnya 14,3 dikurangi 12,9 dan jumlahnya 1,4 dibagi 2 dan hasilnya 0,7 yang artinya di sini masuk ke agresif. Yang selanjutnya, nah dalam bab terakhir ataupun bab ketiga, yang bab ketiganya Panjas, bab 3. Bab 3 ini bab 4, bab 3. Nah, dalam bab 3 ada tindakan manajerial. Jadi keputusan manajerial.
Setelah melihat dan menganalisis hasil dari analisis SWOT, maka tindakan manajerial adalah kuadran agresif ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan maupun strategi pemasaran karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini mendapatkan sebuah perusahaan yang kuat dan berpeluang strategis yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun dengan rekomendasi strategis progresif. Artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga dapat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal dengan meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan yang menjadi kekuatan perusahaan Rosana Dewi agar dapat meraih peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan dan ancaman terhadap perusahaan. Mungkin penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan lagi ke moderator Pak Anjas. Baik, terima kasih kepada Agung Setiabudi yang telah menjelaskan beberapa pengertian mulai dari IPAS-EPAS sampai dengan tindakan manajerial atau tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan Rosana Dewi setelah menggunakan metode analisa SWOT. Mungkin ini beberapa dokumentasi dari kami. Ada dari perusahaan Rosana Dewi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.